Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Tasyahud awal wajib atau sunnah ya. Dalam banyak kajian fikih kaum muslimin sering saya tanya jemaah ya. Tasyahud awal sunnah atau wajib ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Lalu kita akan bahas ya di sini. Wajib atau tidak tasyahud awal ya. Ada pendapat ulama. Pendapat pertama, tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Ya, ini ternyata memang ada ulama yang mewajibkan tasyahud awal ya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Dawud, dan Abu Thawr rahimahumullah jami'an. Jadi ulama-ulama ini mengatakan bahwasanya tasyahud awal itu wajib ya. Mereka berdalil dengan hadis yang menerangkan sifat salat Nabi yang terdapat perintah tasyahud awal dan akhir. Jadi ada riwayat yang menceritakan Nabi membahas tentang masalah tata cara salat, lalu Nabi mencantumkan tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. Dan dalam hadis ini tasyahud awal dan tasyahud akhir tidak dibedakan di dalam hadis, sehingga secara hukum sama ya, sama tasyahud akhir wajib, maka tasyahud awal juga wajib karena Nabi sama-sama menceritakan di dalam sifat sholat ya. Dan perbuatan Nabi dalam mencontohkan tasyahud awal dan akhir ini tentunya bersifat wajib ya, karena hukum asal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apalagi perintah Rasul saat menerangkan sifat-sifat sholat, hukumnya adalah wajib seperti itu. Dikatakan misalnya dalam sebuah riwayat, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika beliau Rasul duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya saat sudah 2 rakaat ya. Duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, atau disebut namanya duduk iftirash. Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya ya, didepankan, dan menegakkan kaki yang lain ya, yaitu kaki kanan, dan duduk di atas lantai ya, pantatnya didudukkan di atas lantai ya. Dan ini disebut namanya duduk tawaruk ya. Hadis riwayat Al-Bukhari ini sama-sama diceritakan oleh Nabi. Jadi nggak bisa dibedakan antara tasyahud awal dan akhir, sehingga tasyahud awal itu adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Dawud, dan Abu Thawr ya. Pendapat kedua kaum muslimin ya, pendapat kedua, tasyahud awal ya, tentunya tasyahud awal ini adalah sholat yang memiliki 2 tasyahud. Tasyahud awal ini adalah hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i ya. Mereka berpendapat bahwasanya tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan maka ya ini tidak membatalkan sholat karena sunnah saja ya. Jadi kalau ada orang yang lupa tasyahud awal, ya sudah lanjut ya seperti itu. Mungkin cukup hanya mengganti dengan sujud sahwi saja ya. Karena kalau seandainya rukun ya harus diulangi lagi. Walaupun ada kesimpulan para ulama ya, mereka mengatakan bahwa kalau seandainya orang lupa tasyahud awal ya, kemudian dia sudah mau berdiri jadi belum tegak, maka harus balik untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah berdiri ya sudah ya, tinggal ganti sujud sahwi saja. Pendapat kedua tadi yang mengatakan tasyahud awal itu sunnah ya, dalil mereka adalah bahwa Nabi pernah meninggalkannya karena lupa. Nabi pernah lupa tidak tasyahud awal ya, dan Nabi tidak mengulanginya ya, tidak mengulanginya lagi, tidak balik kemudian tidak ya. Dan para sahabat menyaksikan Nabi tadi lupa tidak tasyahud awal ya, dan para sahabat tidak mengingkarinya ya, bahkan ikut ya meninggalkan tasyahud awal ya, dan hanya mengganti dengan sujud sahwi. Artinya apa? Artinya bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ini adalah yang masyhur di madhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Masalah yang ke-6 dan yang terakhir ya, kita cukupkan 6 saja. Masalah yang ke-6 dan yang terakhir adalah kapan duduk iftirash dan duduk tawaruk ya. Jadi kalau sholat ya, mungkin ada sebagian orang ya, dari kaum muslimin sudah ngamalin tuh ya, sholat duduk, tapi ketika ditanya duduk iftirash tawaruk bingung maksudnya apa.
Kalau duduk iftiros itu duduk dengan menegakkan kaki kanan ya, kaki kanan ditegakkan. Maksudnya sebenarnya bukan kaki semuanya tapi ya telapaknya di apa? Tegakkan. Lalu membentangkan kaki kiri ya, telapak kiri dibentangkan ya. Kemudian menduduki ya kaki kiri tersebut ya. Jadi diduduki dengan pantatnya ya. Itu namanya duduk iftiros. Sederhananya gini. Duduk iftiros itu duduk tasyahud awal yang kalau sholatnya itu ada 2 tasyahudnya. Intinya itulah, itu namanya duduk iftiros. Kalau duduk tawaruk ya, dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri diselonjorin ya ke depan ya, di bawah kaki kanan, ditumpuki kaki kanan dan duduknya di atas tanah. Lalu kemudian pantatnya didudukkan ke tanah, itu namanya tawaruk ya. Kalau sederhananya adalah duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud ya. Pertanyaannya, kapan duduk iftiros dan tawaruk itu dilakukan? Di sini ada 4 pendapat ulama ya. Dan ini saya bahas itu sangat penting jamaah, karena saya pernah mendengar cerita juga dari kawan. Jadi masalah ini itu masalah yang dijadikan perkara yang seolah-olah fundamental. Sampai-sampai misalnya ada ihwah yang sholat misalnya 2 rakaat, misalnya maaf subuh lah, atau qobliyah ba'diyah 2 rakaat ya. Lalu ternyata duduknya tawaruk, itu ada yang maksudnya menegur dengan teguran yang keras ya. Sampai mengatakan ini bid'ah ya. Jadi kalau rakaatnya hanya 2 itu harus iftiros ya. Itu salah, itu bid'ah ya. Tidak demikian kaum muslimin rahimakumullah. Ini masalah yang sifatnya adalah furu, yang dimana ini ulama sudah beda pendapat dalam masalah ini, lalu mereka pun memiliki argumen masing-masing ya. Apa pendapat mereka? Ada 4. Pertama, duduk iftiros kaum muslimin ya, kalau sederhananya duduk sepertinya saat tasyahud awal ya, duduk iftiros itu dilakukan dalam semua keadaan duduk ya saat sholat. Jadi sholat itu saat duduk itu semuanya iftiros ya. Mau itu saat duduk di antara 2 sujud ya. Kalau sujud pertama lalu kemudian duduk, itu namanya duduk di antara sujud, lalu sujud lagi, itu iftiros. Juga saat tasyahud awal dan akhir. Jadi saat tasyahud awal dan akhir, baik sholat yang memiliki 1 tasyahud atau sholat yang memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal dan akhir itu semuanya iftiros dalam sholat. Ini adalah madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi itu semua iftiros ya, kalau mau duduk dalam sholat itu Hanafi. Kedua, duduk tawaruk ya, pendapat kedua, duduk tawaruk itu dilakukan dalam semua keadaan duduk saat sholat. Ini bertentangan dengan pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah semuanya iftiros pokoknya duduk dalam sholat. Kalau Maliki beda lagi, ini pendapat kedua Imam Malik ya, madhab Maliki, semua itu tawaruk ya, semuanya tawaruk ya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, duduk iftiros dilakukan pada tasyahud awal, pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Ini pendapat ketiga mengatakan duduk iftiros itu dilakukan kalau saat ya tasyahud awal. Tasyahud awal dalam sholat yang memiliki 2 tasyahud ya, misalnya sholat isya ya, sholat duhur kan 2 tasyahud, maka tasyahud awal ini iftiros ya. Sedangkan duduk tawaruknya itu yaitu setiap dia tasyahud akhir ya. Jadi iftiros saat tasyahud awal dan tawaruk itu setiap dia tasyahud akhir. Meskipun sholat itu atau baik sholat itu adalah 2 rakaat ya, yang memiliki 1 tasyahud saja, atau 4 rakaat yang memiliki 2 tasyahud, ataupun bilangannya misalnya 3, witir langsung disambung ya, 3 witir langsung 5, itu tasyahudnya 1. Setiap dia tasyahud akhir itu duduknya adalah tawaruk ya. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i yang penting intinya mau itu sholatnya apa saja, bilangannya berapa saja,
setiap tasyahud akhir itu tawaruk. Itu mazhab Syafi'i, ya. Pendapat keempat, duduk iftirash dilakukan pada tasyahud awal bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud. Ya, ini sama dengan Syafi'i, ya. Intinya kalau sholat yang ada 2 tasyahud, tasyahudnya pertama itu adalah iftirash. Lalu, ya, juga dilakukan iftirash ini pada tasyahud terakhir bagi sholat yang memiliki 1 tasyahud, ya. Berarti ini sangat nampak sekali berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan pokoknya setiap tasyahud akhir mau bilangannya berapapun itu harus tawaruk. Kalau ini mazhab yang keempat, ini adalah mazhab Hambali, bahwa ya iftirash di samping dilakukan di tasyahud awal juga dilakukan di tasyahud akhir pada sholat yang memiliki tasyahud 1 saja, ya, atau 1 tasyahud, ya. Baru tawaruk dilakukan di tasyahud akhir pada sholat yang memiliki, ya, 2 tasyahud. Saya ringkas, ya, memang agak sedikit banyak pendapat. Kalau Hanafi semua duduk dalam sholat itu iftirash. Kalau Maliki, ya, semua duduk dalam sholat itu tawaruk. Kalau Syafi'i iftirash itu di tasyahud awal, ya, di tasyahud awal saja. Kalau di tasyahud akhir mau itu sholat bilangannya 2, mau 3, mau 5, mau dia ada tasyahud 1, mau ada tasyahud 2, tetap dia harus tawaruk, ya, karena itu tasyahud akhir. Kalau mazhab Hambali beda lagi, ya. Iftirash itu bukan hanya di tasyahud awal saja. Iftirash itu di tasyahud awal pada sholat yang memiliki 2 tasyahud, dan iftirash juga dilakukan pada tasyahud terakhir pada sholat yang hanya memiliki yang memiliki hanya 1 tasyahud. Misal seperti subuh, ya, sederhananya gini. Kalau subuh kan 2 rakaat, tasyahudnya 1. Kalau Syafi'i, ya, rakaat terakhirnya itu tawaruk. Karena prinsip Syafi'i pokoknya setiap tasyahud akhir tawaruk. Kalau Hambali enggak, karena tasyahudnya cuma 1, maka tasyahud akhirnya yaitu iftirash, yaitu perbedaan yang ada pada mazhab Syafi'i dan Hambali, dan yang diamalkan di Indonesia saya rasa pendapat Syafi'i dan Hambali ini, ya, paling banyak. Kalau memang di Indonesia masih mayoritasnya Syafi'i, ya berarti memiliki pendapat bahwasanya setiap tasyahud akhir itu adalah tawaruk. Tapi akhir-akhir ini banyak juga kaum muslimin yang bermadhab Hambali, ya, apalagi banyaknya para dai yang belajar di Timur Tengah sehingga mengambil fikih madhab Hambali, sehingga kita sering mendapati jamaah-jamaah juga walaupun dia di tasyahud akhir karena tasyahudnya cuma 1 sehingga mereka duduknya adalah iftirash, ya. Wallahu alam. Ini 4 pendapat mengenai permasalahan kapan duduk iftirash dan tawaruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu alam.